Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 10 Mei 2024. Hari ini sekaligus menjadi hari pertama novena kita menantikan datangnya Roh Kudus, Roh Penghibur yang dijanjikan oleh Yesus. Permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18. Isinya adalah perintah kepada Paulus yang kebetulan di Korintus. Ia diajak tetap tinggal di Korintus karena umat di kota ini banyak. Meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan, Paulus tinggal 1 tahun di Korintus untuk meneguhkan iman umat dan menambah jumlah umat. Sedangkan pada bacaan Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23, Yesus menegaskan bahwa para murid akan mengalami duka cita, tetapi akan diubah menjadi sukacita. Dan sukacita itu tidak pernah akan direbut oleh siapapun juga. Itu artinya sukacita yang abadi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tugas kita dengan konsekuensinya sudah sangat jelas, yakni mewartakan Injil keselamatan kepada semua orang. Dengan banyak tantangan dan konsekuensi, tetap harus dilakukan. Para murid akan menghadapi tantangan dan berduka cita. Dan sukacita itu tidak akan dirampas oleh siapapun juga. Dan kekuatan manapun juga tidak bisa merampasnya. Karena sukacita itu berasal dari Allah sendiri. Maka para murid tetap ditugaskan menjadi pewarta dan tidak perlu takut karena banyaknya sukacita yang akan diberikan kepada mereka. Bagaimana dengan kita? Kita yang telah ditebus lewat pembaptisan juga diminta menjadi pewarta kabar sukacita. Meskipun banyak tantangan, rintangan dan hambatan, namun itu semua nanti akan diubah menjadi sukacita oleh Allah. Dan dengan demikian kita akan mengalami sukacita yang sejati. Perjuangan murid-murid Tuhan memang penuh dengan duka cita, tantangan, kesulitan, hambatan. Namun seperti para rasul, sekalipun banyak tantangan tetap mengajarkan pengalaman iman kepada orang-orang lain. Kita pun dalam situasi yang seringkali mengalami duka cita, tetap
akan mendapatkan sukacita yang sempurna. Dalam kenyataan praktek hidup kita, banyak tantangan, kesulitan, hambatan. Seperti kita lihat bersama bagaimana doa rosario dibubarkan. Apakah kita mundur? Tidak. Karena kita melakukan kebenaran, kita akan terus maju. Dan dijanjikan kepada kita kegembiraan sejati. Mengutip perkataan para rasul ketika di hadapan sidang mahkamah agama, mereka bergembira karena dianggap layak menderita demi Tuhan Yesus. Itulah salib yang harus kita pikul. Dan setiap murid yang dianggap layak harus berani menyangka diri, memangku salib, dan mengikuti Yesus. Maka tantangan, kesulitan, hambatan kita anggap sebagai salib karena kita ikut Yesus Kristus. Dan suka dan duka cita itu, salib, tantangan, kesulitan akan diubah oleh Yesus menjadi sukacita. Dan tidak seorang pun dapat merebut sukacita itu dari kita. Karena sukacita berasal dari Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sadari bahwa sebagai murid-murid Tuhan, kita diajak mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajak kita menjadi pewarta-pewarta yang handal masa kini. Meskipun tantangan, rintangan menghadang, kita tidak akan mundur karena duka cita yang kita alami karena kita sebagai murid Kristus akan diubah menjadi sukacita yang berlimpah dan tidak akan dirampas oleh kuasa manapun juga. Maka mari kita lanjutkan tugas kita menjadi pewarta-pewarta pada masa kini. Sekalipun banyak tantangan dan kesulitan, kita akan mampu menanggungnya dan nanti akan diubah menjadi sukacita yang sempurna. Bukan sukacita duniawi, tetapi sukacita yang datang dari Allah. Semoga kita semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun di hadapan kita banyak tantangan dan kesulitan, namun kita yakin Allah akan membantu lewat Roh Kudus dan memberikan sukacita yang sempurna kepada kita. Sekali lagi pertanyaan permenungan. Sanggupkah kita untuk menanggung duka cita karena kita murid Tuhan dan karena kita akan diberikan sukacita yang abadi? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur meskipun kami banyak tantangan, banyak rintangan, mengalami duka cita, namun Kau ubah menjadi sukacita yang sempurna. Sukacita yang berasal darimu sendiri. Sukacita yang menyelamatkan. Mampukanlah kami untuk setia dalam iman itu. Setia mengikuti putramu dalam jalan salib. Setia untuk menghadirkan
rahmat sukacita di tengah masyarakat. Biarlah kami umat-Mu semakin Kau dorong dan Kau pimpin untuk beriman dengan mendalam, menyadari kebaikan-kebaikan-Mu. Semoga iman umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang kadang mandek Engkau dorong, yang kadang jatuh Engkau bangkitkan, agar akhirnya iman kami berkembang. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang telah meninggal dunia Engkau terima dalam pangkuan-Mu, dan yang ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Biarlah akhirnya murid-murid-Mu mengalami sukacita yang berasal dari-Mu sendiri. Untuk itu, bantu dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya minta untuk selalu memiliki hidup pola yang sehat, dengan memperhatikan, menjalankan protokol kesehatan, agar kita tetap sehat, jauh dari virus corona, dan menjadi aman. Bulan ini adalah bulan Maria, kesempatan menghormati Maria dengan devosi doa rosario. Maka saya undang umat setiap hari mendoakan rosario secara kelompok, keluarga, dan macam-macam, dengan harapan semangat hidup teladan Maria harus kita jalankan, agar kita berani mengatakan seperti Maria, "Aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu." Hari ini juga dimulai novena kedatangan Roh Kudus. Saya mengundang umat untuk ada di gereja setiap hari pada misa harian yang diisikan novena Roh Kudus. Kalaupun tidak sempat, silakan di rumah masing-masing mendoakan novena Roh Kudus hari ke hari, agar kita akhirnya memiliki semangat Roh Kudus dalam hidup kita, agar akhirnya pula Roh itulah yang selalu mendorong kita melaksanakan kehendak Allah. Terima kasih atas kepedulian panjenengan kepada Paroki Liwulaga Flores yang minggu kemarin mengadakan penggalangan dana. Pengumpulan amplop yang masih tersisa masih diberi kesempatan sampai tanggal 12 hari Senin, baik pengumpulan lewat amplop maupun transfer. Setelah itu akan ditutup, dan kalau masih ingin membantu lewat transfer bisa langsung menghubungi lewat nomor rekening. Hasilnya lumayan banyak, maka terima kasih untuk sumbangsih panjenengan. Akan lebih baik kalau terus ditingkatkan sampai tanggal 12, sehingga kita membantu dengan hati yang sungguh-sungguh. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.